Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Wilayah ini dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, kondisi geografis yang beragam, serta budaya masyarakat yang unik. Secara astronomis, Provinsi Jambi terletak antara 0,45 derajat lintang selatan hingga 2,45 derajat lintang selatan, dan antara 101,10 derajat hingga 104,55 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Jambi berbatasan dengan Provinsi Riau di utara, Sumatera Barat di barat, Sumatera Selatan di selatan, serta Selat Berhala dan Laut Cina Selatan di timur. Letak strategis ini menjadikan Jambi sebagai penghubung antara wilayah barat dan timur Pulau Sumatera, sekaligus salah satu jalur penting dalam sistem transportasi dan perdagangan antar provinsi. Secara administratif, Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Merangin, Sorolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tebu, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi. Luas wilayah Jambi mencapai sekitar 50.160 km persegi dengan topografi yang bervariasi dari pegunungan, dataran rendah, hingga daerah pesisir. Variasi bentang alam ini menjadikan Jambi memiliki keragaman sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Dalam kajian geografi, karakteristik suatu wilayah dapat dijelaskan melalui 5 objek material, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Masing-masing objek tersebut saling berhubungan dan membentuk sistem yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Wilayah Jambi termasuk ke dalam iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm dengan kelembaban udara yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80%. Suhu udara di wilayah dataran rendah berkisar antara 26 derajat hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan di daerah pegunungan seperti Kerinci, suhu bisa mencapai 16 derajat Celcius pada malam hari. Kondisi atmosfer yang stabil mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Namun, Jambi juga menghadapi permasalahan lingkungan seperti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi pada musim kemarau. Fenomena ini mempengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Litosfer Jambi menunjukkan keragaman bentuk permukaan bumi yang mencakup pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hingga pantai. Bagian barat provinsi ini merupakan kawasan pegunungan yang termasuk dalam jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Gunung Kerinci yang memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut menjadi puncak tertinggi di Sumatera dan gunung api tertinggi di Indonesia. Kawasan ini didominasi oleh tanah vulkanik yang subur sehingga cocok untuk pertanian seperti tanaman teh, kopi, dan sayuran. Di bagian tengah hingga timur, topografi berubah menjadi dataran rendah yang luas dengan tanah aluvial dan gambut. Wilayah ini banyak dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Namun, keberadaan lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran memerlukan pengelolaan lingkungan yang hati-hati. Aktivitas pertambangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam juga menjadi bagian penting dari karakteristik litosfer di Jambi, terutama di wilayah Sorolangun, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. Jambi memiliki sistem perairan yang kompleks dengan Sungai Batanghari sebagai unsur utama. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang sekitar 800 km. Sungai Batanghari tidak hanya berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi pertanian, tetapi juga sebagai jalur transportasi dan sumber penghidupan masyarakat di sepanjang alirannya. Selain Sungai Batanghari, terdapat pula beberapa sungai besar lainnya, seperti Sungai Tebo, Sungai Merangin, dan Sungai Tembesi. Di bagian barat, terdapat Danau Kerinci dan Danau Kaco yang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam. Namun, meningkatnya aktivitas pertambangan, pembukaan lahan, dan limbah domestik menimbulkan ancaman terhadap kualitas air di wilayah ini. Oleh karena itu, konservasi daerah aliran sungai menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hidrosfer di Provinsi Jambi.
Biosfer di Jambi menunjukkan kekayaan flora dan fauna yang tinggi. Salah satu kawasan yang menjadi pusat keanekaragaman hayati adalah Taman Nasional Kerinci Seblat yang mencakup wilayah Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan konservasi terbesar di Pulau Sumatera dengan luas lebih dari 1,3 juta hektar dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Di dalamnya hidup berbagai satwa langka seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, tapir Asia, serta ratusan jenis burung endemik. Kawasan hutan tropis ini juga menjadi penyerap karbon penting bagi kestabilan iklim regional. Namun, tekanan terhadap hutan akibat konversi lahan menjadi perkebunan dan aktivitas ilegal seperti penebangan liar masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem di wilayah ini. Antroposfer atau ruang kehidupan manusia di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika sosial yang kompleks. Jumlah penduduk Jambi pada tahun 2023 mencapai sekitar 3,7 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata 70 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah dataran rendah dan perkotaan, terutama di sekitar kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Perkebunan kelapa sawit dan karet menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sementara sektor pertambangan dan pariwisata mulai berkembang. Dari segi sosial budaya, penduduk Jambi terdiri dari berbagai etnis, antara lain Melayu Jambi, Kerinci, Batin, serta kelompok pendatang seperti Minangkabau, Jawa, Bugis, dan Batak. Keberagaman ini melahirkan kehidupan sosial yang plural, di mana nilai-nilai gotong royong dan toleransi masih kuat dijaga. Budaya Jambi merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan pengaruh dari berbagai etnis yang datang ke wilayah ini. Bahasa Melayu Jambi menjadi bahasa sehari-hari masyarakat. Meskipun setiap daerah memiliki dialek khas, seperti dialek Kerinci dan dialek Batin. Dalam kesenian, Jambi memiliki beragam tarian tradisional, seperti tari sekapur sirih yang melambangkan penyambutan tamu kehormatan, tari inai yang berkaitan dengan upacara pernikahan, serta tari rentak kudo yang menggambarkan semangat kebersamaan. Musik tradisional seperti gambus dan rebana masih digunakan dalam acara adat dan keagamaan. Dalam bidang arsitektur, rumah adat Jambi yang dikenal dengan sebutan Rumah Kajang Lako memiliki bentuk panggung dengan atap menjulang dan hiasan ukiran yang syarat makna filosofis. Sistem adat dan hukum tradisional juga masih dijalankan oleh masyarakat di pedesaan, seperti hukum adat Melayu dan sistem kepemimpinan Ninik Mamak di wilayah Kerinci. Selain itu, upacara adat seperti kenduri, sedekah kampung, dan tradisi turun ke sawah mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan kepercayaan lokal. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi unsur penting dalam membentuk identitas dan karakter masyarakat Jambi yang religius, sopan, serta menghormati alam. Untuk memahami karakteristik Provinsi Jambi secara lebih komprehensif, digunakan 10 konsep dasar dalam geografi. Konsep-konsep ini membantu menjelaskan hubungan antar unsur ruang dan aktivitas manusia di wilayah tersebut. Pertama, konsep lokasi. Letak Jambi di tengah Pulau Sumatera menjadikannya sebagai daerah penghubung antara pantai barat dan timur. Lokasi ini berperan penting dalam kegiatan ekonomi, terutama perdagangan dan transportasi antar provinsi. Selain itu, letak astronomis yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan wilayah ini memiliki intensitas penyerahan matahari yang tinggi dan iklim tropis basah. Yang kedua, konsep jarak. Jarak antar wilayah di Provinsi Jambi mempengaruhi pola hubungan sosial dan ekonomi. Misalnya, jarak yang cukup jauh antara Kabupaten Kerinci di barat dengan kota Jambi menyebabkan perbedaan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Sebaliknya, daerah yang berjarak dekat dengan ibu kota provinsi memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Yang ketiga, konsep morfologi. Morfologi Jambi yang terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah menciptakan perbedaan kondisi lahan, iklim, dan pola aktivitas manusia. Wilayah pegunungan lebih cocok untuk pertanian dan pariwisata alam, sedangkan dataran rendah mendukung aktivitas perkebunan dan industri. Keempat, konsep keterjangkauan. Keterjangkauan wilayah di Jambi sangat bergantung pada jaringan transportasi. Jalur lintas Sumatera,
pelabuhan di Kuala Tungkal, serta Bandara Sultan Toha di Kota Jambi menjadi sarana utama mobilitas penduduk dan barang. Namun, sebagian daerah pedalaman masih sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur. Yang kelima, konsep pola. Pola pemukiman di Jambi menunjukkan adaptasi terhadap kondisi alam. Di dataran rendah, permukiman berkembang linear mengikuti aliran sungai. Sedangkan di daerah pergunungan, permukiman lebih tersebar mengikuti kontur lahan. Pola penggunaan lahan juga menunjukkan keteraturan antara kawasan perkebunan, hutan, dan area pemukiman. Keenam, konsep aglomerasi. Kota Jambi menjadi pusat aglomerasi kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Banyak penduduk dari kabupaten sekitar melakukan mobilitas harian menuju kota untuk bekerja dan berdagang. Hal ini menunjukkan adanya proses urbanisasi yang cukup pesat di kawasan perkotaan. Ketujuh, nilai kegunaan. Setiap wilayah memiliki nilai kegunaan yang berbeda sesuai potensi alamnya. Wilayah Kerinci memiliki nilai kegunaan tinggi dalam bidang pertanian dan pariwisata. Sedangkan wilayah Tanjung Jabung Timur memiliki nilai ekonomi dari sektor perikanan dan perkebunan kelapa sawit. Nilai kegunaan ini menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Antar wilayah di Jambi saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Daerah pedesaan menyediakan bahan pangan dan hasil perkebunan, sedangkan daerah perkotaan menjadi pusat konsumsi dan distribusi. Hubungan ini menciptakan sistem ekonomi regional yang saling mendukung. 9. Diferensiasi area. Perbedaan karakteristik fisik dan sosial antara wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir mencerminkan adanya diferensiasi area. Setiap wilayah memiliki keunggulan dan tantangan yang berbeda, sehingga kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. 10. Konsep keterkaitan keruangan. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan membentuk sistem ruang Provinsi Jambi. Aktivitas manusia, kondisi alam, dan kebijakan pemerintah menciptakan hubungan keruangan yang dinamis, di mana perubahan pada satu wilayah akan mempengaruhi wilayah lainnya.